Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihatu Tirosati Nurul Ulia, NIM 184031005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya yang berjudul Sejarah Masuknya Islam di Jawa. Proses masuknya Islam di Jawa. Masuknya Islam ke Indonesia dimulai dari daerah pesisir seperti Pasai, Gresik, Gorontalo, Cirebon, Banten, dan Demak. Sejarah Islam di Jawa ada pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Hal ini bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, sebagai masa peralihan dari sistem politik Hindu-Buddha. Kedua, sebagai puncak Islamisasi di Jawa yang dilakukan oleh para wali. Jawa Timur mendapatkan perhatian besar dari para wali. Di sini ditempatkan 5 wali dengan pembagian teritorial dakwah yang berbeda. Syekh Maulana Malik Ibrahim sebagai wali perintis mengambil wilayah dakwahnya di Gresik. Setelah wafat, wilayah itu dikuasai oleh Sunan Giri. Sunan Ampel mengambil posisi di Surabaya, Sunan Bonang sedikit ke utara di Tuban, sedangkan Sunan Derajat di Sedayu, Lamongan. Di Jawa Tengah, para wali mengambil posisi di Demak, Kudus, dan Muria. Sasaran dakwah para wali di Jawa Tengah dapat dikatakan bahwa pusat kekuasaan politik Hindu-Buddha sudah tidak berperan lagi. Hanya saja, para wali melihat realitas masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya yang bersumber dari ajaran Hindu-Buddha. Saat itu, para wali mengakui wayang sebagai media komunikasi yang mempunyai pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, wayang perlu dimodifikasi, baik bentuk maupun isi kisahnya yang perlu diislamkan. Di Jawa Barat, proses islamisasi hanya oleh seorang wali, yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Adapun pemilihan kota Cirebon sebagai pusat aktivitas dakwah Sunan Gunung Jati, Cirebon merupakan pintu perdagangan yang mengarah ke Jawa Tengah dan Indonesia Timur ataupun ke Indonesia Barat. Oleh karena itu, pemilihan Cirebon dengan pertimbangan sosial politik dan ekonomi saat itu mempunyai nilai geostrategis, geopolitik, dan geoekonomi yang menentukan keberhasilan penyebaran Islam selanjutnya. Peranan tokoh-tokoh Wali Songo. 1. Sunan Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi. Jauh sebelum beliau datang, Islam sudah ada walaupun sedikit. Ini dibuktikan dengan adanya batu nisan Fatimah binti Maimun yang nisannya bertuliskan tahun 1082 Masehi. Agama dan adat istiadat lama tidak langsung ditentangnya dengan frontal dan penuh kekerasan, melainkan beliau perkenalkan kemuliaan dan ketinggian akhlak yang diajarkan oleh agama Islam. Beliau langsung memberi contoh sendiri dalam bermasyarakat, seperti tutur bahasanya yang sopan, lemah lembut, santun pada fakir miskin, hormat pada yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda. Dengan cara itu, sedikit demi sedikit banyak juga rakyat Jawa yang mulai terkait pada agama Islam dan pada akhirnya mereka menjadi pemeluk agama Islam yang teguh. 2. Sunan Ampel. Sunan Ampel tercatat sebagai perancang kerajaan Islam di Pulau Jawa. Beliaulah yang mengangkat Raden Fatah sebagai Sultan pertama Demak. Islam berkembang di Jawa pada abad ke-15 dan ke-16 adalah Islam yang unik, sebab ia merupakan akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam, baik melalui jalan sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, kultur, ritual, tradisi keagamaan, maupun konsep-konsep sufisme yang khas yang merefleksikan keagamaan tradisi muslim secara keseluruhan. Usaha dakwah Sunan Ampel merupakan hasil formulasi kreatif dari tradisi intelektual dan spiritual yang paling dinamis dan kreatif dalam sejarah perkembangan Islam. 3. Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Beliau mendirikan pemerintahan di Giri Kedaton Gresik.
yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa dan Indonesia Timur, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku. Peranannya yaitu: 1. Mengirimkan utusan keluar Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Kedua, menciptakan permainan anak-anak yang bernuansa Islam seperti lir-ilir, jamuran, cublak-cublak suweng. 4. Sunan Bonang. Sunan Bonang itu nama aslinya adalah Raden Makdum Ibrahim. Sunan Bonang terkenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid. Sunan Bonang dalam dakwahnya menjalankan pendekatan yang lebih mengarah kepada seni dan budaya. Selain dikenal dengan berdakwah dengan menjadi dalang, Sunan Bonang juga piawai mengubah tembang mocopat dan membuat berbagai jenis gending, bahkan dianggap sebagai salah satu penemu bonang. Sunan Bonang mengajari tembang-tembang yang berisikan ajaran Islam. Dengan demikianlah cara Sunan Bonang berdakwah sedikit demi sedikit membuat rakyat bersimpati, kemudian baru menanamkan pengertian yang sesungguhnya terhadap Islam. 5. Sunan Derajat. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Qasim. Di antaranya ajaran Sunan Derajat yang terkenal adalah menganjurkan jiwa sosial. Contohnya sebagai berikut. 1. Menehno teken marang wong tuwa. 2. Menehno mangan marang wong kang luwe. 3. Menehno busana marang wong kang muda. 4. Menehno ngiyop marang wong kang kodanan. Setelah memberi perhatian penuh, baru diberikan perhatian pemahaman tentang ajaran Islam. 7. Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Sayyid Ja'far Shadiq. Cara berdakwahnya yaitu menekankan kearifan lokal dengan mengapresiasi terhadap budaya setempat. Beberapa nilai toleransi ditunjukkan oleh Sunan Kudus yaitu melarang menyembelih sapi kepada para pengikutnya. Pola akulturasi budaya lokal Hindu-Buddha dengan Islam juga bisa dilihat dari peninggalan Sunan Kudus, yaitu berupa Menara Kudus. Menara tersebut mirip dengan bangunan Candi Jago atau serupa juga dengan bangunan pura di Bali. Menara tersebut difungsikan sebagai tempat azan dan tempat untuk memukul beduk setiap kali datangnya bulan Ramadan. 8. Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Sunan Muria dikenal sebagai seorang anggota Wali Songo yang mempertahankan kesenian dan gamelan sebagai media dakwah paling ampuh untuk merangkul rakyat Jawa. Beliaulah pencipta tembang Sinom dan Kinanti. Sebagaimana ayahnya, Sunan Muria dalam berdakwah menggunakan cara halus dan bijaksana, ibarat mengambil ikan tidak sampai membuat airnya keruh. Daerah dakwahnya di sekitar Gunung Muria, Pantai Utara, daerah Jepara, Tayu, Pati, Juwana, dan Kudus. Peranannya yaitu: 1. Menyebarkan agama Islam kepada para pedagang, nelayan, dan rakyat jelata. Kedua, menciptakan tembang Sinom dan Kinanti. Ketiga, mengisi tradisi Jawa dengan nuansa Islami seperti nelung dino, pitung dino, nyatus dino, dan lain sebagainya. 9. Sunan Gunung Jati. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Lahir pada tahun 1448. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrobuana, ia dinobatkan menjadi Raja Cirebon kedua. Sunan Gunung Jati dalam syiarnya menjelaskan bahwa arti jihad atau perang tidak hanya dimaksudkan perang melawan musuh-musuh saja, namun juga perang melawan hawa nafsu. Penjelasan inilah yang kemudian menarik hati masyarakat pesisir. Pengaruh masuknya Islam di Jawa. Adapun pengaruh masuknya Islam di Jawa antara lain: 1. Kepercayaan animisme dan dinamisme serta budaya Hindu-Buddha sedikit demi sedikit berubah atau termasuki oleh nilai-nilai Islam. Kedua, perpaduan adat Jawa dengan nilai-nilai Islam. Salah satu di antaranya adalah tradisi wayang kulit yang menceritakan tokoh-tokoh Islam.
3. Dengan semakin berkembangnya Islam di Pulau Jawa, maka mulai muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, di antaranya yaitu Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, dan Kesultanan Pajang. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.